لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Makes Mudah atau materi kesehatan mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang masalah kesehatan yang kadang menimpa keluarga kita, bahkan mungkin diantara teman-teman yang sedang menyaksikan video ini ada yang mengalaminya, yaitu kondisi di mana tubuh mengalami perut buncit. Ya, perut buncit itu kondisi yang menunjukkan keadaan perut seseorang kondisinya abnormal atau lebih besar dari yang sewajarnya. Nah, tentu hal ini sangat tidak nyaman bagi yang merasakannya, bagi yang mengalaminya, karena dia akan dari sisi estetika atau dari sisi keindahan akan berkurang, ya. Berkurang dari sisi keindahan karena perutnya lebih maju daripada badan yang lain, daripada dadanya, ya, daripada anggota tubuh lainnya. Kemudian juga perasaan tidak nyaman ketika dia mungkin habis duduk mau berdiri, rasanya lebih berat. Demikian pula hal-hal lain, misalnya semutan kakinya kalau lama jongkok, ini juga bagian dari masalah-masalah yang terjadi ketika seorang mengalami perut buncit. Tapi sebenarnya masalahnya tidak cukup di situ. Ada hal yang jauh lebih perlu kita perhatikan, perlu kita pikirkan untuk mengatasi masalah yang sepertinya tidak tampak, tetapi sesungguhnya pelan tapi pasti hal itu bisa terjadi pada seseorang ketika mengalami kondisi perut buncit. Nah, perut buncit sendiri itu merupakan bagian dari penumpukan lemak yang berlebihan, yang itu terjadi pada dua keadaan. Yang pertama adalah lemak di bawah kulit atau lemak subkutan. Kemudian yang kedua adalah lemak visceral, yaitu lemak yang meliputi organ-organ penting pada tubuh seseorang seperti hati, kemudian jantung, kemudian ginjal, paru-paru. Ini ada di organ-organ tersebut lemak yang melindungi organ tersebut, tetapi ketika berlebihan di dalamnya maka bisa menyebabkan masalah bagi kesehatan orang yang menderita atau mengalaminya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika seseorang diklaim menderita perut buncit, yaitu dengan cara paling mudah dengan mengukur lingkar perut, ya, dari tulang yang ini ada tulang di sini, ya, kanan kiri yang menonjol diukur begitu, muter. Nah, bagi wanita kalau kurang dari 89 atau 89 ke bawah maka ini masih dalam batas normal, sedangkan pria ketika 101 ke bawah ini pun masih dalam batas normal. Tapi kalau sudah lebih daripada itu, apalagi lebihnya berlipat-lipat, ya, mungkin sampai setengah kali lipat atau mungkin 20%, demikian pula wanita, maka ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia mengalami kelebihan lemak di dalam tubuhnya, khususnya daerah lingkar pinggang atau daerah perutnya. Nah, teman-teman sekalian, ada banyak hal yang bisa terjadi atau masalah yang bisa ditimbulkan ketika seseorang mengalami kondisi lemak visceralnya, lemak di dalam jaringan tersebut terlalu banyak atau berlebihan, yaitu misalnya pada liver bisa mengalami gangguan namanya fatty liver, perlemakan pada daerah liver atau hati, yang ini juga masalah bagi dia, akan menyebabkan rasa tidak nyaman, ya, badannya tidak enak sekali, ya, sehingga dia seolah menjadi orang yang selalu sakit gitu. Kemudian apalagi dalam kondisi dia ngedrop atau kelelahan. Kemudian diantara masalah yang lain adalah orang yang banyak timbulan lemak di dalam jantung, maka ini juga akan menghambat kerja atau kinerja jantung, sehingga ini juga bermasalah bagi dia. Demikian pula bisa mengalami gangguan paru-paru dan gangguan-gangguan lain yang itu sebenarnya sangat penting ketika kondisi tubuh itu normal, organ itu ada lemaknya tapi normal, itu sangat penting untuk bekerja dengan baik. Tapi ketika diliputi dengan lemak yang berlebihan, maka ini menjadi terganggu, menjadi rasa tidak nyaman bagi orang yang mengalaminya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana sih tips mengurangi, minimal mengurangi atau kalau bisa menghilangkan
lemak yang berlebihan tersebut? Yang pertama kita bisa lakukan dengan cara tekad ya. Kita punya tekad, misalnya kita punya perut yang buncit atau secara umum badan yang terlalu gemuk, kita bisa menguranginya dengan satu tekad untuk menguranginya. Nah, usahakan kondisi secara umum berat badan dalam kondisi normal ya. Kemudian perut, nah itu targetnya adalah ke perut, bagaimana supaya perut itu bisa kembali wajar sebagaimana orang-orang yang sehat pada umumnya. Setelah tekad yang kuat, punya keharusan ya dengan minta pertolongan kepada Allah, maka yang kedua kita disiplin untuk mengatur kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Artinya makanan yang masuk dalam tubuh kita berupa karbohidrat ya, khususnya adalah karbo olahan ya, semisal gula, tepung itu dikurangi, diganti dengan karbohidrat kompleks, misalnya dengan makan makanan biji-bijian, kemudian kacang polong atau makan makanan yang mengandung karbohidrat tapi bukan karbohidrat yang olahan ya. Ini akan membantu dia memiliki energi tetapi tidak terlalu banyak menyimpan lemak akibat sisa-sisa kalori yang ada dalam tubuhnya. Kemudian yang ketiga, dengan rutin berolahraga. Karena dengan berolahraga maka orang tersebut akan berusaha membakar kalori yang ada dalam tubuhnya. Sehingga dengan demikian maka orang yang mengalami kelebihan lemak tersebut akan semakin menipis, semakin berkurang. Nah, olahraga yang baik itu bagaimana? Olahraga yang dikerjakan secara rutin, secara terus-menerus, paling tidak dalam satu pekan, satu minggu itu 150 menit. Nah, atau diprediksi ya kira-kira sehari ya 30 menit kita berolahraga secara rutin. Olahraga apapun, yang penting berkeringat ya. Kalau bisa yang menggerakkan seluruh otot-otot kalau ingin lebih sehat lagi. Kalau bisa lagi olahraga yang akan membantu juga menambah kekuatan otot. Nah, ini juga bisa kita siasati dengan selingan atau olahraga yang kompleks, misalnya diantaranya olahraga yang sangat saya gemari, olahraga bela diri. Kan di situ ada senam, stretching, ada peregangan, pemanasan, semua otot digerakkan, kemudian latihan kekuatan, ada harus push up, sit up. Ini sangat membakar lemak, sangat bagus untuk membakar kalori. Apalagi di situ ada nanti instruktur yang beri motivasi kepada kita. Ini sangat baik dan saya recommended. Oh ya teman sekalian, olahraga lain yang sangat spesifik untuk membantu memperbaiki kondisi perut buncit adalah dengan sit up. Sit up yang bisa Anda lakukan setiap hari, dari mulai mungkin 5 kali sehari, naik 10 kali sehari, sampai mungkin Anda bisa sampai 15 atau 20 kali secara bertahap. Insya Allah ini akan membantu membakar lemak yang ada di perut dan juga memperbaiki otot perut Anda sehingga perut Anda menjadi lebih indah lagi. Anda juga bisa memvariasikan gerakan sit up-nya, bukan hanya dari telentang begini maju gini, tapi juga bisa miring begini, kemudian miring kanan kiri, diganti-ganti. Ini akan memperbaiki otot-otot bukan hanya di depan sini tapi samping kanan samping kiri. Insya Allah kalau Anda bisa ya, ini akan lebih baik lagi. Tentu saja sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan waktu Anda, tapi Anda disiplin, insya Allah sukses. Kemudian teman sekalian, di samping olahraga yang rutin, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan konsumsi minuman atau asupan cairan yang cukup. Nah, minumnya tiap hari harus cukup, air putih atau air bening dengan ukuran yang kurang lebih adalah 30 cc kali berat badannya dalam kilogramnya, kali berapa kilogram. Misalnya beratnya 50 kg, maka dia 30 kali 50, 1500 cc. Dibagi satu gelas misalnya 200 cc, maka tinggal 1500 bagi 200, jadi 7,5 ya, 7,5 gelas. Nah, orang yang beratnya 50, kalau lebih dari itu ya tinggal dikalikan, dia berat badannya berapa, 60, berarti 30 kali 60, 1800 cc, atau sehari paling tidak 9 gelas ya. Dan seterusnya. Ini adalah salah satu cara mudah untuk menghitung seberapa kebutuhan cairan yang perlu kita masukkan ke dalam tubuh kita, sehingga dengan demikian ketika cairan cukup, maka metabolisme tubuh atau perjalanan makanan dalam tubuh kita akan semakin bagus, semakin lancar. Demikian pula fungsi ginjal akan bekerja dengan baik, dan kulit ya juga akan istilahnya terpenuhi kebutuhan cairannya, sehingga orang tersebut akan semakin sehat, akan semakin insya Allah akan terjaga kesehatannya. Nah teman sekalian, di samping itu yang perlu diperhatikan bagi orang yang ingin tubuhnya
khususnya daerah perut itu lebih kecil, dia berusaha untuk cukup istirahat. Karena dengan cukup istirahat maka akan membuat hormon-hormon yang mengatur pola makan bekerja lebih baik, sehingga dia makannya itu lebih teratur, makannya juga bisa kita kendalikan, insya Allah lebih mudah untuk mengendalikan daripada orang yang kurang istirahat, tidurnya kurang. Maka dia tentu saja dengan minta pertolongan kepada Allah, minta agar kita bisa diberikan kesehatan, di samping itu fokus apa yang kita inginkan, kita berupaya ikhtiar dengan cara-cara yang memang sudah direkomendasikan dari sisi kesehatan dan yang jelas halal ya, maka insya Allah Allah akan mewujudkan. Terima kasih Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جذع حن إليك يا خير الورى كيف النفوس إليك لا تشتاق صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس ولا اهتزت هنا أوراق